Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk rekan-rekan semua. Di sini Uni akan membahas mengenai studi kasus penelitian operasional 1, teori dualitas. Nah, yang pertama adalah pengertian dari teori dualitas. Teori dualitas itu merupakan konsep dari program linear yang penting, menarik untuk kita tinjau dari segi teori dan juga praktisnya. Nah, ide dasar yang melatar belakangi dari teori dualitas adalah bahwa setiap persoalan program linear mempunyai suatu program linear lain yang saling berkaitan, disebut sebagai dual, dan juga solusi persoalan semula atau primal juga memberi solusi pada dualnya. Hubungan primal dan dual, yaitu yang pertama adalah untuk setiap pasangan pemecahan primal dual yang layak, nilai tujuan dalam masalah maksimasi kecil sama nilai tujuan dalam masalah minimasi. Yang kedua, pemecahan untuk optimumnya untuk kedua masalah, nilai tujuan dalam masalah maksimasi adalah nilai tujuan dalam masalah minimasi. Teorema pada dualitas. Yang pertama adalah weak duality theorem, di mana harga fungsi tujuan dari masalah primal untuk setiap solusi visible selalu lebih kecil atau sama dengan harga fungsi tujuan masalah dualnya. Dapat dibuktikan, misalkan untuk nilai X0 dan Y0 adalah vektor solusi visible bagi primal dan dual, maka harus dibuktikan bahwa Cx0 kecil sama Y0b. Teorema kedua adalah teori kriteria optimalitas. Nah, jika solusi visible primal X0 dan dual Y0 memberikan harga fungsi tujuan primal dan dual yang sama, maka solusi visible tadi pada kenyataannya adalah solusi optimal bagi primal dan dual itu sendiri. Nah, buktinya, misalnya X adalah solusi visible yang lain bagi primal, maka menurut teori dualitas lemah berlaku demikian. Cx kecil sama Y0b, karena Cx0 itu sama dengan Y0b, maka Cx kecil dari Cx0. Dan menurut definisi X0 sebagai solusi optimal primal, demikian pula dengan Y0 untuk 2. Teorema ketiga yaitu mean duality theorem. Bila primal dan juga dual itu semuanya dalam bentuk visible, maka keduanya mempunyai solusi optimal sedemikian sehingga nilai optimal dari fungsi tujuan itu sama. Nah, untuk masalah primal dan dual yang visible dapat disimpulkan bahwa ada solusi primal yang menjadi batas bawah bagi dual dan ada solusi optimal yang menjadi batas atas bagi primalnya. Nah, ini berarti solusi maksimum primal juga menjadi solusi minimum dual atau dengan kata lain solusi optimal bagi primal dan dual itu sama. Teorema terakhir adalah complementary slackness theorem. Jika X0 dan Y0 adalah solusi bagi primal dan dual, maka X0, Y0 itu akan optimal bagi primal dan dual jika dan hanya jika Y0A dikurang C X0 ditambah Y0 buka kurung B dikurang AX0 sama dengan 0, Y0 AX0 dikurang CX0 ditambah Y0B dikurang Y0 AX0 sama dengan 0, Y0B dikurang CX0 sama dengan 0. Nah, untuk soal pertama, kita diminta untuk mengubah ke dalam bentuk dualitas dan tentukan solusi optimum dari program linear berikut. Untuk minimasi, C sama dengan 16X1 ditambah 45X2, 2X1 ditambah 5X2 besar sama 50, X1 ditambah 3X2 besar sama 27, X1, X2 besar sama daripada 0. Kita ubah ke bentuk dual, minimasi menjadi maksimasi, P sama dengan 50 Y1 ditambah 27 Y2, 2 Y1 ditambah Y2 kecil sama 16, 5 Y1 ditambah 3 Y2 kecil sama 45, Y1 Y2 besar sama 0. Sehingga berdasarkan persamaan tadi, kita bisa menentukan titik sudut untuk X1 dan juga X2, Y1 dan juga Y2. Nah, titik-titik sudut yang kita peroleh, kita masukkan ke dalam persamaan C dan juga P, sehingga bisa kita tentukan nilai yang paling minimum, yaitu adalah 420 pada titik 15,4, dan maksimum pada titik 3,10 bernilai 420. Nah, berdasarkan titik tersebut, kita bisa membentuk ke dalam grafik yang bisa dilihat pada slide berikut.
Selanjutnya, untuk soal nomor 2 adalah kita perlu menentukan nilai optimum dari persoalan berikut ini. Minimum dari 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3, x1 dan 2x2 ditambah x3 besar sama daripada 3, 2x1 dikurang x2 ditambah 3x3 besar sama 4, x1, x2, x3 besar sama 0. Nah, ubah dulu ke bentuk standar simplex, tapi sebelumnya kita ubah tanda besar sama menjadi kecil sama, dan kita ubah bentuk standar. Sehingga dapat menjadi persamaan berikut, yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3, min x1 dikurang 2x2 dikurang x3 ditambah x1 sama dengan min 3, min 2x1 ditambah x2 dikurang 3x3 ditambah s2 sama dengan min 4. Nah, di sini x1, x2, x3, s1, s2 besar sama daripada 0. Kemudian kita selesaikan persamaan menggunakan metode dual simplex. Kita tentukan nilai B kecil sama dengan B besar inverse B kecil daripada 0. Kemudian kita pilih baris pivot R dengan BR kecil daripada 0 dan BR minimum di sini adalah min 4. Selanjutnya, untuk YRJ kecil daripada 0, untuk X1 dan juga X3, kemudian kita pilih kolom pivot K dengan menentukan dulu atau mentes dulu rasio minimumnya, sehingga kita peroleh nilai yang paling minimum adalah 1. Selanjutnya, untuk B sama dengan B inverse B kecil daripada 0, dengan langkah yang sama, nah kita memperoleh nilai daripada minimumnya adalah min 1. Sehingga untuk YRJ kecil daripada 0, untuk X2 dan S2, kita pilih kolom pivot K dengan tes rasio minimumnya, sehingga kita peroleh yang paling minimum itu adalah 8/5. Nah, karena B sama dengan B inverse, B besar sama daripada 0, dan ZJ dikurang CJ itu kecil daripada 0 untuk seluruh variabel non-basis, maka kita dapat menentukan solusi untuk primal dan juga dual. Itu adalah optimal. Nah, di mana nilai daripada X1 11/5, X2 2/5, X3, S1, S2 itu 0 berdasarkan iterasi yang telah kita lakukan yang terakhir. Kemudian W1, W2 bernilai 8/5 dan 1/5 dengan fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 28/5. Mungkin sekian yang dapat Uni sampaikan. Semoga dapat membantu rekan-rekan untuk memahami terkait modul ini, modul teori dualitas. Terima kasih.